Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kurniadi SE atau Sarjana Ekonomi, Unit Kerja Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kapuas Hulu. Pengalaman penugasan, saya masuk di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kapuas Hulu pada April tahun 2006 sampai dengan sekarang tahun 2024. Berarti sudah sekitar 18 tahun saya berada di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kapuas Hulu. Tugas kerja dari awal tahun 2006 saya masuk, saya ditugaskan membantu bendahara pengeluaran sampai dengan sekarang tahun 2024. Saya masih membantu bendahara pengeluaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis isu strategis dalam rangka penyusunan konsep kerja rencana pengawasan 5 tahunan. Langkah pertama, identifikasi isu strategis. Mulailah dengan mengidentifikasi isu strategis yang relevan dengan tujuan dan visi organisasi. Isu-isu ini bisa berupa tantangan, peluang, atau tren yang dapat mempengaruhi pencapaian jangka panjang. Yang kedua, kumpulkan data. Kumpulkan data yang relevan dan diperlukan untuk menganalisis isu-isu tersebut. Data ini bisa berupa statistik, survei, laporan, atau informasi dari sumber-sumber terpercaya lainnya. Yang ketiga, metode analisis. Dalam hal ini saya akan menggunakan analisis SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats. Untuk menganalisis isu-isu tersebut, identifikasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weaknesses internal organisasi serta peluang atau opportunities dan ancaman atau threats eksternal yang mungkin mempengaruhi organisasi. Yang keempat, prioritaskan isu-isu. Setelah menganalisis isu tersebut, prioritaskan isu-isu tersebut berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap organisasi. Kelima, tetapkan tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil analisis, tetapkan tujuan dan sasaran untuk mengatasi isu-isu tersebut. Pastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan terukur, spesifik, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Yang keenam, rencanakan tindakan. Rencanakan tindakan yang konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Identifikasi siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan, sumber daya yang diperlukan, serta jadwal pelaksanaannya. Yang ketujuh, sesuaikan konsep kerja rencana pengawasan. Gunakan hasil analisis isu strategis untuk menyusun atau menyempurnakan konsep kerja rencana pengawasan 5 tahunan. Pastikan konsep kerja tersebut mencakup strategi dan tindakan yang relevan untuk mengatasi isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Yang kedelapan, komunikasikan dan konsultasikan. Komunikasi hasil analisis isu strategis dan konsep kerja rencana pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait dan konsultasikan dengan mereka untuk memastikan bahwa rencana tersebut mendapatkan dukungan dan masukan yang diperlukan. Yang kesembilan, monitor dan evaluasi. Tetap monitor dan evaluasi pelaksanaan konsep kerja rencana pengawasan secara berkala selama periode 5 tahunan.
Sesuaikan rencana jika diperlukan, berdasarkan perkembangan atau perubahan dalam kondisi internal maupun eksternal. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, dapat menyusun konsep kerja rencana pengawasan 5 tahunan yang kuat dan responsif terhadap isu-isu strategis yang relevan bagi organisasi. Silakan masuk. Selamat pagi Pak, mohon izin menghadap. Selamat pagi juga. Silakan duduk. Ya, bagaimana? Pak, saya ingin menyampaikan usulan terkait dengan pengawasan tahunan untuk tahun ini. Ya, tadi saya sudah menanyakan dengan pimpinan saudara Irbannya terkait pengawasan di tahun ini. Nanti untuk saudara, saya mohon saudara jelaskan pengawasan tahun ini yang sudah dibahas di wilayah saudara. Silakan. Saya mau mendengarnya, silakan. Usulan ini didasarkan pada evaluasi dan analisis saya terhadap kegiatan dan operasi organisasi selama tahun sebelumnya, serta berbagai isu dan tren yang saya identifikasi. Adapun evaluasi dan analisis sebagai berikut. 1. Fokus ke pengawasan. Saya merekomendasikan agar pengawasan tahun ini difokuskan pada aspek-aspek berikut: aspek kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, aspek aktivitas penggunaan sumber daya termasuk anggaran dan personel, aspek identifikasi dan mitigasi risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, metode pengawasan. Saya mengusulkan kombinasi metode pengawasan berikut untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja dan kepatuhan organisasi, yang terdiri dari pemeriksaan langsung melalui audit dan evaluasi perinci, pengumpulan data dan informasi melalui survei dan wawancara, analisis tren dan perbandingan standar. Yang ketiga, tujuan dan sasaran. Saya menyarankan penetapan tujuan dan sasaran pengawasan yang spesifik, terukur, dan realistis, yang dapat membantu dalam menilai kinerja organisasi dan mengidentifikasi area-area perbaikan yang mungkin diperlukan. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak terkait. Saya percaya bahwa kolaborasi yang erat dengan unit-unit dan departemen terkait akan memperkuat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, saya mengusulkan koordinasi yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas pengawasan. Yang kelima, raport dan rekomendasi. Saya berkomitmen untuk menyusun laporan pengawasan yang komprehensif dan menyajikan rekomendasi yang jelas dan terperinci untuk perbaikan dan dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan khusus yang telah ditugaskan kepada saya ingin menjelaskan tentang bahan klarifikasi yang diterima dari pengaduan masyarakat. Bahan ini dianggap penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu yang sedang saya teliti. 1. Sumber pengaduan.
Pengaduan masyarakat yang saya terima berasal dari sumber pengaduan yang telah diarahkan kepada saya untuk menyelidiki lebih lanjut. Pengaduan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan topik atau subjek yang menjadi fokus pemeriksaan. 2. Isu yang dibahas. Bahan klarifikasi ini menyoroti beberapa isu pokok yang perlu diteliti lebih lanjut, antara lain deskripsi isu pertama yang diadukan oleh masyarakat, deskripsi isu kedua yang diadukan oleh Badan Pengawas Desa, deskripsi isu ketiga yang diadukan oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, bukti pendukung. Saya juga telah menerima bukti pendukung yang menjadi dasar klaim-klaim yang diajukan dalam pengaduan masyarakat tersebut. Adapun bukti dukung yang dimaksud adalah dokumen, laporan, atau informasi lainnya. 4. Dengan relevansi dengan tugas pemeriksaan khusus, saya percaya bahwa bahan klarifikasi ini memiliki relevansi langsung dengan tugas pemeriksaan khusus yang saya emban. Dengan menyelidiki isu-isu yang telah diajukan, saya berharap dapat menjadikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemungkinan ketidakpatuhan atau pelanggaran yang terjadi. 5. Langkah selanjutnya. Berdasarkan klarifikasi ini, saya akan melanjutkan pemeriksaan dengan melakukan langkah-langkah berikut. A. Verifikasi terhadap bukti-bukti yang diterima. B. Wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi tambahan. C. Analisis terinci terhadap isu-isu yang telah diidentifikasi. Saya menganggap penting untuk menyampaikan informasi ini kepada tim pemeriksaan khusus agar dapat merencanakan pendekatan pemeriksaan yang tepat dan komprehensif. Saya siap untuk bekerja sama dengan tim dalam menjalankan tugas ini dan menyediakan informasi tambahan yang diperlukan. Demikian penjelasan bahan klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan khusus ini, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.